Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Di video kali ini gua akan coba untuk sharing mengenai pemodelan tulangan di bagian dua plat lantai ini ya, yang akan kita lakukan dalam waktu kurang dari 1 menit dengan bantuan dari Dynamo. Nah, untuk melakukannya kalian bisa ke tab Image, lalu pilih Dynamo Player sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah, ini apabila kalian extend akan diminta untuk memasukkan 4 input ya untuk view sesuai ya, kita pilih 3D. Kemudian hook type-nya gue pilih yang 90 derajat. Nah, untuk tipe tulangannya di sini gue pilih yang D12. Kemudian untuk bagian select model elemen kalian bisa select dan blok keseluruhannya gak apa-apa. Nah, nanti dia akan langsung mendetek dua bagian lantai. Pilih finish. Nah, setelah 4 input ini kalian pilih, kalian bisa langsung run. Nah, dia akan langsung menampilkan pola tulangan yang sudah kita rencanakan sebelumnya gitu ya. Nah, hasil ini gue selesaikan dalam waktu 1 menit kurang bahkan untuk proses input dari 4 bagian ini. Nah, gimana caranya biar bisa seperti ini gitu ya, bisa otomatis seperti ini, langkah-langkah yang perlu diikuti itu seperti apa. Nah, ini akan kita bahas secara detail dalam satu video kali ini. Baik, untuk dapat membentuk tulangan yang seperti ditunjukkan dari bagian sebelumnya, ya kalian perlu buka Dynamo-nya dulu. Jadi di tab Manage kalian pilih Dynamo, kemudian pilih New untuk membuka drawing area kosong seperti ini. Nah, sebelum mulai kalian perlu download atau unduh satu template ya, atau satu library gitu, namanya Structural Design. Nah, untuk mendapatkannya kalian bisa ke bagian Package, lalu pilih Search for a Package. Nah, di sini kalian bisa masukkan saja kodenya gitu ya. Misalkan di sini gue masukin structural design. Nah, ini tulisnya ini ya. Um, Kalian bisa expand dengan klik di bagian sini. Nah, untuk Revit 2022 kalian bisa unduh yang ini ya versinya. Untuk Revit 2023 kalian bisa unduh yang di sini ya, sesuai yang di deskripsi ini. Kemudian untuk yang 2021 ke bawah, kalian bisa pilih sesuai dengan salah satu bagiannya di sini. Tinggal pilih install aja ya, satu kali klik dan otomatis akan muncul di bagian add-ons satunya di sini ya, untuk structural design. Nah, kita perlu library ini untuk bisa memodelkan rebar, tepatnya di bagian sini. Untuk rebar, create. Nah, kita akan explore bagian sini dalam satu video kali ini dengan menggunakan library dari namanya structural design. Oke, setelah kalian punya package structural design, kita bisa mulai untuk scripting ya dengan menggunakan Dynamo. Ini bisa gue ganti ke manual dulu. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita pilih satu nodes, kalian right click, kemudian pilih select model elements di sini ya. Nah, ini kita bisa pilih yang lebih spesifik, select model elements by kategori. Yang di sini gitu ya. Gue remove aja. Nah, ini untuk bagiannya kalian pilih berarti floor ya kan. Floor. Select, kalian pilih blok di bagian sini. Oke, kemudian pilih finish. Nah, ini sudah pilih untuk select model elemen. Kemudian dari elemen ini kalau gua run kan dia muncul floor ya kan, ada dua bagian. Nah, dari Revit-nya kan nggak bisa membaca dari floor langsung gitu ya. Jadi kita perlu explore sampai dia berupa garis-garis yang lebih spesifik dengan tambahan-tambahan nodes lainnya. Nah, caranya kalian bisa menggunakan beberapa nodes lagi ya. Jadi di sini gue bisa start untuk elemen.geometry. Oke, kemudian gue pilih di sini topologi faces. Ini gue arahkan ke sini. Sehingga kalau misalnya di sini gue coba run, dia akan mendeteksi faces yang banyak gitu ya. Ups, ini gue agak out. Oke, nah, seperti ini. Dari face ini akan terdeteksi banyak bagian muka gitu, tampilan muka. Kalian bisa lanjutkan ke node selanjutnya. Ini masih ada beberapa bagian ya. Surface geometry. Kalian arahkan ke kanan. Kemudian dari sini gue bisa pilih lagi surface dot perimeter curve. Oke, seperti ini. Dia akan mendeteksi yang lebih detail lagi. Jadi tampilannya udah berupa garis-garis. Oke, nah dari sini gue bisa list flatten, ya curve ke list flatten.
sehingga dia deteksinya lebih berupa garis-garis. Nah, dari line ini kita pilih salah satu sebagai acuan perletakan posisi dari rebarnya. Nah, contoh misalkan di sini gue pilih kode blok garis yang ke 0. Nah, prinsip-prinsip seperti ini sebenarnya bagian coding ya guys. Jadi kalau misalkan kalian belum familiar, bisa diikuti aja tutorial ini, dan sambil jalan kalian sebenarnya bisa belajar untuk code ya, belajar programming, karena ini ngebantu banget buat kita otomasi pekerjaan-pekerjaan kita. Anyway, kalian bisa follow dulu untuk langkah-langkah yang sederhana dari yang gue coba contohin gitu. Nah, ini gue tarik ke line, gue run lagi. Nah, dari sini kita akan dapat vektor tempat acuan dari titik rebar pertamanya gitu. Nah, kemudian untuk meng-create reinforcement-nya ya, kalian perlu di sini satu node lagi ya, area dot area reinforcement based on host. Nah, kalian pilih ini. Ini kalian dapatkan dari ini ya, structural design rebar create. Nah, terus yang area reinforcement ini create based on bla bla bla, ada banyak pilihan, ada banyak nodes yang perlu kita isi gitu ya. Nah, si host elements ini kan kalian ambil aja dari yang pertama, select model elements di sini gitu ya. Kemudian untuk major direction-nya ini kita pakai line, jadi direction arah dari si reinforcement-nya kalian pilih ini ya. Kemudian nah, dia akan minta untuk layout rule. Di sini ada pilihan ya, maximum spacing kalau true, fixed number kalau false. Karena kita bikin area, berarti kalian bisa input aja gitu ya, yang true supaya dia maximum spacing. Oke. Nah, setelah ini kalian bisa pilih, jangan minta apa lagi tuh, bar type. Kalian right click, rebar type, rebar bar type. Nih, gue pilih yang D12 misalkan ya. Ini kita masukkan di bagian top measure type ya. Misalkan semuanya sama, jadi top minor bar type sama. Lalu di sini bottom major, terus yang minornya juga sama. Jadi dimasukkan di 4 nodes gitu yang berbeda. Kemudian dari sini gue bisa masukkan kode blok berupa angka yang menunjukkan spacing. Jadi spacing ini jarak antar tulangannya ya. Mau dipasang sejarak berapa sih dengan maximum spacing. Misalkan di sini gue coba 150 gitu ya. 150 sampai 200 gitu ya. Misalkan 150 dulu. Oke, gue taruh di sini. Spacing 1 2 gitu ya, top minor spacing, terus yang di sini satu lagi top major spacing. Nah, ini gue bisa coba run. Nah, dia akan terbentuk ya di bagian sini. Ini kalian bisa ganti ke wireframe untuk yang lebih jelasnya di bagian sini. Nah, dia sudah termodelkan, tapi masih berupa garis-garis gitu ya. Nah, ini akan kita explore lebih lanjut, yang lebih detail di bagian yang selanjutnya. Oke, untuk bagian yang sekarang kita akan coba explore untuk bagian detailnya lagi ya. Jadi kita akan coba mulai dengan menambahkan hook-nya ya. Yang mana kalau misalnya kalian lihat sini masih berupa garis-garis saja gitu ya. Dan belum merepresentasikan keadaan atau kondisi penulangan yang sebenarnya. Nah, misalkan untuk menambahkan hooks, kalian bisa right click, terus di sini pilih area reinforcement untuk set hooks. Oke. Nah, dari sini kalian bisa arahkan area reinforcement ke kanan. Kemudian dia akan meminta untuk tipe hooknya yang seperti apa gitu ya. Nah, di sini kalian bisa right click, rebar hook type. Gua panjangin lagi. Ini misalkan kita pilih 90 derajat. Nah, ini sebenarnya ada banyak pilihan ya. Sudah disediakan oleh Revit-nya. Kalau misalkan kalian kosong ya, kalian bisa start dari download template data Revit gue aja gitu ya. Gue taruh linknya di bawah gitu ya. Kalian bisa download, kalian bisa gunakan itu untuk percobaan pertama ya, untuk belajar pertama kali. Nah, di sini gue pilih yang rebar hook 90. Gue gunakan sebagai
top major hook type yang ini ya, 1, 2, 3, 4 contoh misalkan ya, semuanya sama gitu tipenya untuk yang kasus ini. Nah kemudian untuk orientasinya gitu ya, jadi di sini gue bisa pilih boolean 1 untuk pilih yang true, posisi yang di bagian bawah. Yang lain bisa kalian tambahkan, tapi di sini misalkan gue coba yang 1 aja kok, gue set booleannya gitu ya. Nah ini kalau misalkan gue run, dia akan memodelkan tulangannya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah cuman ini kan dia belum solid tampilannya, belum kelihatan apa ya, isi atau ketebalan dari diameter dari tulangannya gitu ya. Nah untuk menunjukkannya, kalian bisa menggunakan satu fitur lagi atau satu kategori nodes lagi, namanya di sini area reinforcement, yang ini set solid in view, sama satu lagi yang area reinforcement set unobscured in view. Nah kalau misalnya kalian udah nonton tutorial gue tentang modeling penulangan ya, di gue upload udah lama, itu gue set ini secara manual. Nah di sini kita akan coba set itu secara otomatis, jadi tanpa setting di bagian propertiesnya ya, cuman kalian arahkan ini aja ke sini ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk view kalian bisa pilih di sini views ya kan, ambil 3D lalu arahkan ke view dua-duanya. Lalu satu lagi itu ada boolean, tentu kita pilih yang true gitu ya, karena kita pengen bentuk dia sebagai solid dan kita buat sebagai underscore di sini. Solid terus underscore. Oke. Nah, setelah solid semua di sini ya, kalian bisa run untuk menampilkan detailnya. Misalnya gue tampilkan secara realistik. Nah, di sini dia sudah lebih detail gitu, sudah kelihatan jelas untuk tampilan-tampilannya gitu. Nah, tinggal kalian coba rapi-rapikan aja, misalkan diinginkan gitu ya, kayak posisi-posisi seperti ini, kemudian juga mungkin covernya. Jadi kalian bisa ke tab structure, kemudian ada bagian cover, ini kan untuk selimut betonnya gitu ya. Nah ini kan dia 25, kalian bisa ganti ke yang lain, atau kalau misalnya belum ada, kalian bisa pilih ini edit cover setting terus add. Nah tinggal kalian masukkan mau berapa dia ketebalan selimut betonnya. Misalkan gue pilih yang 10 gitu ya, gue klik di sini, nah yang 25 gue ganti ke 10, dia makin mepet keluar gitu ya. Nah ini kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan project masing-masing. Nah untuk dapat dimasukkan di sini ya, Dynamo Player bisa dijalankan di sini, kalian perlu set sebagai input, yang mana tadi ada 4 ya kan. Pertama ini 1, terus tipe rebarnya gitu ya, 2, tipe hooknya juga kan tadi kan pas gue contohin di awal, 3, sama satu lagi tadi ini ya, di view-nya. Di view yang dimanakah dia mau ditampilkan secara solid. Nah, di sini kan kita bilang yang 3D gitu. Kita state yang 3D gitu. Nah, jadi itu ya kurang lebih langkah-langkah kalau misalnya kalian ingin memodelkan penulangan plat lantai gitu ya, dengan kasus sederhana seperti ini secara otomatis menggunakan bantuan dari Dynamo yang kita integrasikan dengan Revit.